Masih bisa pulang jam 4, pulang aja gitu. Halo Sobat Pentox, aku Jo kali ini ngajakin Sobat Pentox semua buat bincang-bincang sama Kak Mona dan Bang Dani. Nah, Kak Mona ini dan Bang Dani merupakan alumnus PKN juga dari program studi Diploma 3 Kementerian Negara yang lulus tahun lalu, tahun 2021. Dan sekarang saat ini sudah bekerja di Badan Pusat Statistik. Nah, langsung aja kita sapa Kak Mona dan Bang Dani. Halo Bang Dani. Halo, halo Kabar semuanya. Bang? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Jo? Sehat. Masih bingung nyari pilihan. Betul, tentu saja masih bingung. Makasih Bang. Halo Kak, gimana kabarnya Kak? Halo, Sijo, sehat. Oke, kalau gitu kita masuk aja ke topik pertama nih. Nah, coba dari Bang Dani dulu mungkin pas tahun lalu itu milih pilihannya itu gimana Bang? Tahun lalu, Iya. waduh, buka cerita lama dia. Jadi tahun lalu itu kan kami milih sama seperti kalian sekarang, kami juga ngadain simulasi. Jadi dari simulasi itu udah mulai kelihatan lah mana ini ya. Jadi aku di pilihan pertama itu pilihan yang aku anggap yang aku pengen gitu. Tapi nggak tahu kalau nilainya cukup atau enggak. Tapi aku pengen gitu. Aku letak aja pilihan satu. Nah di pilihan 2, 3 ini aku pilih instansi yang menurut aku bisa lah nilai aku masuk gitu. Dan juga aku juga sudah riset dulu untuk tukinnya. Kalau dari Stan MP sih tier 4 tukin pilihan 2 dan 3 ini. Jadi pilihan pertama itu aku sebenarnya dulu pengen masuk di Kementerian BUMN. Nah, yang kedua itu Kementerian Hukum dan HAM. Dan yang pilihan ketiga itu Kementerian Perhubungan. Tapi pas pengumuman, alhamdulillah BPS yang milih aku. Oh, jadi BPS di luar pilihan Bang ya? Iya. Oke, makasih Bang. Kalau Kamona gimana Kak ceritanya? Kenapa bisa sampai di BPS? Oke, aku juga kurang lebih sama sih kayak Dani. Jadi BPS itu nggak ada di pilihan aku. Nah, waktu pilihan penempatan kemarin itu, aku tuh sama kayak Dani, pilihan pertama itu pilihan yang benar-benar aku pengen gitu. Jadi pilihan pertama waktu itu tuh, aku milihnya Bappenas. Bappenas. Karena kalau aku dulu itu nyarinya itu yang pusat, yang ada di pusat doang gitu. Dan pilihan 2, 3 itu berdasarkan rekomendasi dari keluarga. Pilihan kedua itu Kemenhub. Pilihan ketiganya aku lupa, oh Kemenperin. Tapi dapatnya di BPS. Tuh. Oh, gitu ya Kak. Makasih Kak. Nah, berhubung nih kan alasannya karena mungkin nggak kepilih apa di luar pilihan akhirnya ditempatkan. Nah, boleh tahu nggak Bang kalau sekarang ini kan BPS itu ada di beberapa tempat ya. Kalau Abang sendiri ini di mana lokasi kerjanya sama di seksi apa Bang? Dari apa? Oke. Kalau BPS itu satkernya itu ada di seluruh Indonesia, ada di seluruh kabupaten Indonesia, ada yang di pusat, ada yang provinsinya, dan ada juga kabupaten kotanya. Jadi kalau aku itu dapatnya di Satker provinsi, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oh, kalau untuk seksinya Bang di Oh, bagian apa seks. Bang? Oh ya, kemarin kalau dari pengumuman semua anak stand itu di bagian umum ya, di bagian keuangan ya. Kalau yang di Satker provinsi atau Satker kabupaten kota. Oh, berarti masih ini ya Bang ya, masih sangat berkaitan sama keuangan ya Bang ya? Iya, masih berkaitan. Oke Bang, makasih Bang. Kalau Kamona gimana Kak? Sekarang lagi di mana Kak? Oke, jadi mungkin menjelaskan dikit ya. Jadi BPS itu tuh strukturnya itu ada BPS pusat, terus BPS provinsi. Kalau misalnya kayak di
Kementerian Keuangan atau di KPPN lah contohnya, itu tuh ibaratnya kayak kanwilnya gitu. BPS provinsi, terus di bawahnya eselon 3-nya itu BPS kabupaten kota. Nah, jadi aku tuh penempatannya dapatnya di BPS Kota Jakarta Utara eselon 3. Dan kalau benar yang kayak kata Dani katakan tadi itu, jadi kalau anak KBN itu semuanya itu ditempatin di subbagian umum administrasi keuangan. Oh, berarti Kak, kalau misalnya di BPS tadi harus pasti ada di setiap kabupaten kota ya Kak? Setiap kabupaten kota itu pasti ada BPS-nya. Iya, ada. Jadi BPS itu ada di seluruh provinsi. Iya kan, Dani? Iya, ada di seluruh provinsi dan ada di seluruh Kabupaten kota. kabupaten kota. Tapi untuk di tahunnya kami itu anak stan itu masuknya itu di pusat, di provinsi dan di kota, tapi kabupaten nggak ada. Nah, untuk tahun 2019 kurang tahu sih. Tapi ini Bang, di kabupaten ada juga, tapi kabupaten yang besar kayak Cirebon, kayak Malang, Iya. kayak gitu. Oh, jadi kalau dari tahun lalu yang besar ya Bang kalau kabupaten ya. Kalau kabupaten yang belum pernah dengar biasanya agak jarang ya Bang ya. Iya. Semoga aja tahun ini masih sama polanya kayak tahun lalu. Amin. Mudah-mudahan banget ini Bang. Nah, kalau ini Bang, kalau terkait jam kerjanya Bang, itu ada perbedaan nggak? Misalnya di BPS di daerah mana gitu Bang? Oh, kalau BPS ini jam kerja sama semua. Masuknya tetap pukul 7:30 dan pulangnya itu jam 4. Kalau hari Jumat itu pulangnya agak lebih lama 30 menit. Jadi pulangnya 4:30. Oh, karena kepotong istirahat ya Bang. Sama Kak berarti ya? Iya. Hmm. Iya, Itu sama sih. kalau ada sanksi nggak Bang kalau misalnya telat atau misalnya eh, ada pemotongan gaji dan sebagainya gitu Bang? Surat peringatan. Sama sih. Kalau semua PNS kayaknya kalau terlambat itu pasti ada pemotongan. Mungkin pemotongan dari tukinnya mungkin gitu ya. Mungkin kalau terlambat 30 menit, 0,5% gitu. Kalau 1 jam ada potongannya bertambah persenannya nanti. Kayaknya Oh, sama. oke deh Bang kalau gitu. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan beban kerja. Nah, boleh di-sharing nggak Bang? Kalau beban kerjanya di Bangka Belitung gimana Bang? Di BPS. Kalau bukan kerja, pasti setiap saker tuh beda ya. Apalagi kabupaten, beban kerja pasti beda sama provinsi, beda lagi sama yang di pusat. Kalau aku sih kalau di provinsi itu beban kerjanya nggak sampai buat aku pulang malam gitu. Masih bisa pulang jam 4, pulang lagi gitu. Masih masih bisa lah dikerjakan di kantor gitu beban kerjanya. Jadi beban kerja itu nggak berat. Terus karena anak stan yang di keuangan itu kan jabatannya itu sebagai penugasan penata keuangan APBN. Jadi tugasnya itu masih relate lah sama pelajaran-pelajaran yang kita pelajari dulu gitu. Jadi ya tetap jalan aja ya, nggak berat-berat gitu. Oh, Tapi nggak berarti tahu kalau Mbak Mona ya, berarti soalnya nggak ada beda ini ya agak. Bang ya? Nggak ada ini ya Bang? Nggak ada kerjaan yang dibawa ke rumah gitu ya Bang? Maksudnya di kosan atau di rumah tetap ada kerjaan yang, besok nih deadline-nya gitu Bang? Nggak ada ya? Nggak pernah. Pokoknya kerjaan kantor diselesaikan di kantor. Nggak pernah bawa pulang. Kalau kamu gimana Kak? Aku pernah sih, pernah ada beberapa sekali 2 kali lah di wajib selesai gitu, ada deadline hari ini harus selesai gitu. Nah, untuk kalau misalnya beban kerjanya sih, menurut aku nggak yang seberat itu ya gitu, karena atasan aku juga kayak misalnya nih jam 4 tuh jam 4 lewat 20 lah bilang aku belum pulang, atasanku tuh bilang, lo Mona kenapa belum pulang, pulanglah katanya gitu. Jadi kayak apa ya, nggak ada yang tekanan atau pressure yang benar-benar kamu harus ngerjain ini tuh harus clear hari ini, nggak ada gitu sih. Kecuali mungkin teman-teman teknis ya, karena teman-teman teknis ya mungkin beban kerja mereka yang lebih banyak sih kalau menurut aku ya, yang aku alami juga. Tapi untuk beberapa
kecuali ada beberapa program kayak sekarang itu kan lagi ada ini ya, ada program Reksosek. Nah, ini yang lumayan banyak sih beban kerjanya, cuman sampai harus lembur Sabtu Minggu itu enggak sih, jarang. Kalau aku belum pernah. Berarti nggak ada ya kayak kalau di Sabtu Minggu weekend tetap bisa weekend ya Kak? Atau Iya benar. ada nggak Kak misalnya ditanya sama atasan gitu, misalnya minta tanya tugas di hari Sabtu Minggu dihubungi? Oh, kalau nanya tugas pernah. Cuman Ada. kayak ditanya aja, udah selesai belum, ditanya gitu Oh, aja. Cuman untuk harus selesai nih, itu enggak. Kecuali memang benar-benar mendesak ya. Pernah sekali itu. Cuman kayak enggak harus pada saat itu juga, enggak gitu. Cuman kayak kalau bisa selesai lebih cepat tuh. oke Kak. Kalau Bang Dani gimana Bang? Ada nggak Bang di weekend pernah pengalaman Nggak pernah. kerjaan? Aman Bang Harus ya? kalau aku selesai di kantor tuh, Pak. Jadi cerita Sabtu Minggu tuh ya memang liburan. Oke deh kalau gitu. Mungkin ini pertanyaannya aku lempar ke Kamona dulu terkait dengan budaya kerja Kak. Ada nggak budaya kerja baru ya kan? Kita kan latar belakangnya dari stan Kak. Nah mungkin di BPS ini ada nggak budaya baru yang kayak bikin culture shock gitu Kak? Kok baru nih gitu misalnya. Kok gini? Nah, Hmm, mungkin karena dulu PKL-nya di KPPN, jadi awal banget definitif nih, kayak bener-bener nemu nih bidang ini, bidangnya, strukturnya di BPS Kota Jakarta Utara itu kayak gini, bidang-bidangnya ini gitu. Jadi kayak perlu menyesuaikan lagi gitu. Ya menyesuaikan kerja kerja yang harus kita lakukan juga ada sih, kayak misalnya di KPPN itu kan ya ngerjain ngecek SPM gitu-gitu kan. Tapi kalau yang di kita itu ya kita yang ngerjain SPM-nya, kita yang buat SPM-nya kayak gitu. Jadi kayak apa ya, culture shock-nya ya harus memahami, menyesuaikan dari apa yang udah kita PKL kan, dan masuk ke BPS kayak kalau di KPPN itu kan ibaratnya kayak dia yang mencairkan dana ya gitu kan. Tapi kalau misalnya di BPS kita yang minta dananya gitu. Nah jadi ibaratnya kayak penyesuaian itu sih. Jadi harus ada pembelajaran baru lagi gitu, pembaruan pembelajaran lagi gitu. Benar-benar dituntut untuk belajar lagi sih gitu. kalau untuk ininya berarti nggak ada ya Kak? Kalau untuk sosialnya nggak ada ya Kak berarti? Untuk orang-orangnya? Nggak ada sih, mungkin beberapa teman-teman juga nanya gitu kan, iya BPS ini kan ada sekolah kedinasan ya, ada anak STIS gitu, apakah dibedakan gitu kan? Nah itu sama sekali nggak sih, maksudnya di satkernya aku sama sekali itu nggak ada dibedakan, malah kita itu belajar gitu loh, maksudnya belajar bareng-bareng gitu, dan anak umum tuh kayak diajarin gitu. Aku pernah gitu kan waktu latsar, jadi aku harus tahu bidang-bidang ini tuh kerjaannya apa aja, kan itu kan ada POK ya namanya. Nah programnya bidang ini, bidang X, bidang Y, bidang Z itu apa gitu. Nah jadi aku datengin tuh satu-satu bidangnya, terus kayak aku diajarin sama mereka gitu kan, terkait teknisnya itu kayak gini gitu. Jadi kayak malah gabung juga sama anak STS, malah mereka tuh kayak ngerangkul juga gitu loh, kayak malah kita kadang diikutkan kayak monitoring bareng sama mereka, ngelihat teknisnya itu gimana gitu. Itu sih, jadi kayak selama 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 ini aku alamin ya, budaya kerjanya baik-baik aja, lingkungan kerjanya ya oke-oke aja, dan nggak ada sama sekali pembedaan kalau di satkerku. Mungkin Dani gimana? Iya. Kalau Bang Dani gimana Bang? Kan di Bangka Belitung Bang. Ada beda nggak yang kaget gitu? Kalau kalau culture shock itu pertamanya di budayanya. Bahkan itu kan juga berbeda sama tempat asal aku ya. Di negara negara provinsi kepulauan gitu, banyak pantai gitu. Eh, Orangnya bahasanya ada bahasa sendiri juga di sini. Tapi alhamdulillah di sini bahasanya itu masih bisa aku pahami gitu. Kalau Hmm. masih ada bahasa Indonesia gitu. Jadi nggak mengganggu pekerjaan gitu. Tapi kalau untuk dari sosialnya di kantor itu aku sama sih seperti Mona, nggak ada pembedaan antara lulusan STIS atau STAT, karena pertama itu dari
pekerjaan itu udah beda gitu. Kita kan di anak stan itu di bagian umum sebagai sporting. Kalau anak STI itu bagian teknisnya. Dan kalau aku di kantor itu dianggap sebagai adik sama kakak-kakak yang STIS. Jadi sering dirangkul, sering diajak. Kalau ada dinas luar gitu, ada kegiatan yang sangat teknis ke lapangan, nah itu diajak gitu. Jadi kayak nggak merasa sendiri gitu. Jadi karena sama-sama latar belakangnya sekolah kedinasan, jadi ada bahan obrolan gitu. Jadi lebih enak gitu kerja sama anak STIS. Oke, berarti cukup disambut ya Bang ya, bisa dibilang gitu ya. Iya. Cukup merangkul ya. Oke. Tapi kita sebagai anak stan juga nggak boleh jumawa juga. Oh, aku dari stan, itu nggak boleh gitu. Kita juga harus sifatnya itu harus pengen belajar gitu. Kita harus banyak juga bertanya sama mereka gitu. Jangan kita kayak, oh aku udah tahu semua gitu. Itu bakalan dihindari juga nanti kalau di kantor kalau kita punya sifat yang kayak gitu. Oke deh Bang. Nah, mungkin makasih jawabannya Bang. Aku lanjut ke Kamona lagi. Nah, tadi kan terkait dengan penempatannya tadi semuanya dari anak stan umumnya di ini ya kayak di satuan kerja di bagian umum ya Pak. Nah, kalau terkait itu Kak, matkul yang kira-kira relate Kak pas zaman kuliah dulu sama sekarang kerjaan apa Kak? Apa ya? Lumayan sih, maksudnya lumayan banyak. Kalau ada nggak sih kita dulu matkulnya PAKN apa ya panjangannya lupa aku. Pengelolaan apa? PAKN praktik aplikasi keuangan negara. Nah, ini tuh kan ada SAS ya kemarin kita tuh. Nah, di situ kan ada buat pokoknya kita ngasilin kertas kerja gitu kan. Kertas kerjanya itu kan dari situ tuh kayak belajar gitu loh. Di situ ada OH, OB gitu-gitu. Nah, itu tuh dipakai nanti untuk baca POK. Jadi POK itu kan untuk ibaratnya kita itu kayak apa ya? Misalnya kita ini mau satu satker ini mau melaksanakan satu kegiatan tuh ada nanti di POK-nya. Nah, POK-nya itu ada satuannya nanti kan, ada OB, ada OH gitu-gitu. Nah, itu belajar dari situ juga. Terus apa ya? Lumayan banyak sih istilah-istilahnya yang dipelajari mirip-mirip gitulah. Jadi kalau misalnya apalagi KBN sih menurut aku itu benar-benar apa ya? Kalau kita paham lumayan ngerti sih kalau misalnya di kantor. Iya, kalau buat SPJ ya? Juga. Kalau buat SPJ, dan kamu pernah nggak buat SPJ dan? Pernah. Nah itu mirip-mirip juga kan, maksudnya mirip juga ada yang di matkul kita. Aku lupa tapi matkul apa. Iya, aku juga lupa nama matkul. Kayaknya beda deh Kak. Kayaknya beda deh. Aku udah nggak dapet lagi PAKN, tapi ada matkul praktik juga yang kurang lebih sama yang pakai OBOH itu kayak yang bahas SBM gitu. Apa namanya? Nggak PAKM lagi. Kalau Abang gimana Bang? Ada tambahan lagi nggak Bang matkul yang aplikatif Bang? Jadi sebelumnya mau ini, jadi di BPS itu yang diterima semuanya bukan KBN aja ya, dan ada jurusan akuntansi, ada juga jurusan manajemen aset. Nah, yang jurusan akuntansi ini mereka semuanya di pusat, ada yang di Inspektorat Jenderal, mereka jadi auditor, ada juga yang di Postastis. Terus kalau manajemen aset itu mereka di biro umum di pusat. Dan anak KBN juga ada beberapa yang di pusat, itu di biro keuangannya. Tadi melanjutkan yang matkul tadi, banyak sih yang relate hampir semua ya mungkin ya. Kan pertama itu aplikasi sakti. Kalian kan belajar juga, praktik juga nah, aplikasi sakti. Itu dari modul bendahara, kalian rekam GUP, TUP. Nanti pas sudah selesai GUP-nya baru dibuat laporan pertanggungjawabannya. Terus selain itu ada yang relate itu belajar tentang GUP, misal yang kalian buat buku bendahara pajak, buku LS, buku apa lagi ya? Penaben ya? Iya, penaben. Ya penaben namanya dulu. Nah, itu masuk, tapi kalau sekarang itu nggak tulis manual. Kalau kami dulu ujiannya tulis manual gitu. Itu.
sampai berapa transaksi gitu, sampai 30-an So, gitu. Tapi kalau dikerja nanti itu semuanya udah disakti. Jadi kita tinggal ngerekam aja, tinggal rekam bukti-buktinya, terus pajaknya, tapi laporannya langsung jadi gitu. Nggak bisa disakti, nggak perlu kita pakai filter lagi. lebih Soalnya gampang Bang ya. iya. Soalnya di keuangan itu lebih banyak, kebanyakan pakai aplikasi sakti sih. Mulai dari modul bendahara, modul aset, modul anggaran yang nanti revisi DIPA, revisi POK, kan itu ada juga dulu nggak sih di matkul kita. Itu sih banyak. Oke deh Bang kalau gitu. Nah, ini aku lanjut lagi nih Bang. Pertanyaannya langsung ke Bang Dani nih. Boleh di-spill nggak Bang? Komponen penghasilannya itu apa aja dan kalau bisa jumlahnya nominalnya berapa? Mungkin kalau emang agak eksplisit kasih range aja juga nggak apa-apa. Oh, sebenarnya kalau BPS ini kan kita ini kan layar 4 lah kalau di standar MPS gitu. Jadi sebenarnya udah bisa diprediksi gitu angkanya berapa gitu. Tapi tiap orang kan kalau di instansi ini dapat bisa berbeda grade-nya gitu. Kalau di nastan yang di BPS itu mereka dapat grade 7. Tapi itu kebayang aja ya. Kalau aku sih dapatnya grade 7, nggak tahu yang lain gitu. Grade 7 itu nanti bisa dilihat lah di peraturannya itu. Nanti komponennya ada gaji pokok, ada tunjangan beras, terus ada uang makan. Uang makannya yang tergantung berapa hari kita masuk dalam sebulan gitu ya. Terus kalau misalnya nanti kalau misalnya menjabat sebagai pejabat bendaharaan kayak bendahara gitu, nanti ada tambahan penghasilan lain gitu. Ada honor bendahara lagi namanya. Kalau untuk Jadi, rate sih bisa kalian perkirakan lagi gitu kalau sesuai peraturannya gitu. oke Bang. Kalau gitu, kalau kakak gimana Kak? Ada perbedaan nggak Kak kalau misalnya di Jakarta Kak? Tambahan. Eh, itu sih sebenarnya kalau untuk THP ya, ini THP kan bukan gaji, Betul. karena kalau gaji semua sama ya. Jadi kalau THP itu, THP-nya BPS itu sebenarnya bisa di search di Google, tukinnya BPS gitu. Nah, jadi untuk komponennya itu ada gaji pokok. Kalau aku ya gaji pokok, tunjangan kinerja, uang makan. Terus kalau aku tuh kan di kantor tuh sebagai pengelola SAI juga ya, pengelola SAI, jadi ada honornya juga pengelola SAI dan lain-lain lagi kalau misalnya kamu perjadin gitu kan, ada perjadin. Jadi kalau misalnya kayak yang di kota itu, kalau aku tuh seringnya tuh kerjanya dalam kota, nah jadi itu beda lagi. Itu kan tergantung ya satkernya, apakah dia lagi mengadakan perjadin. Jadi itu termasuk THP juga sih gitu. Jadi untuk kalau misalnya komponennya itu aja sih paling ya. Kalau kakak berarti sebulan kira-kira Kak kalau di rata-rata berapa kali Kak perjadin? Oh, perjadinya berapa kali? eh Perjadinya coba ya, aku lupa. Eh, lima kali, 5 kali 6 rata-rata hari, 5 6 gitu dalam kota. dalam kota. Kalau abang gimana bang? Ada perjadian juga nggak bang? Kalau abang sebagai satker polisi itu tugas berapa fungsinya itu monitoring dan evaluasi. Jadi memang perlu memang ada perjadinya gitu ke kabupaten yang lain gitu. Nah itu kalau rata-rata sih nggak menentu ya, tapi biasanya minimal itu sekali dalam sebulan 10 dan kali? sekali. Oh sekali kira. Tapi Seru kalau juga. kalau untuk bulan ini udah 4 kali ya, Bang. Oh lumayan ya bang Tapi ya. ya itu jangan dijadikan kata-kata orang ya, jangan jadikan penghasilan sebagai penghasilan tambahan gitu. Tapi dari HOA itu memang menambah penghasilan kita sih. Oke bang. Nah kalau buat Kak Mona dulu deh Kak, yang di Jakarta Kak, ada fasilitas apa sih Kak yang didapat di BPS Jakarta, misalnya kayak laptop Kak bisa dibawa pulang, atau ada kendaraan dinas, bus antar jemput misalnya, atau apa Kak? Gitu.
Oh, oke. Jadi untuk fasilitas kemarin aku tuh sebenarnya ditawarin untuk kendaraan dinas. Cuman kan aku udah punya ya, jadi aku menolak. Terus aku juga dikasih nih di BAST laptop 1. Itu sih. Selain itu Kak, dapat Ya office gitu ATK. Kak, mungkin? Apa? Apa? Dapat eh office yang langganan gitu Kak mungkin fasilitasnya. Iya. Oh, Jadi ya kayak contohnya ATK dan lain sebagainya itu kan kita feel free ya. Itu sih. kalau fasilitas lain Kak di kantor Kak ada nggak Kak? Misalnya lapangan tenis misalnya bisa ada. Ada, ada Ada. bulu tangkis gitu ya. Ada, Ada. ada. Itu Oh, biasanya mainan wajib sih itu kayak di kantor. oke juga ya Kak, seru juga. Kalau Bang Dani gimana Bang? Ada nggak fasilitas apa aja Bang? Kalau di Bubble Kalau Bang? untuk pribadi, pas awal dari kesini kemarin, abang ditawarin motor dinas, tapi abang Hmm. pakai cuma 3 bulan aja. Soalnya oh, ada motor juga gitu, jadi Oh, 2 gitu. Jadi kembaliin lagi motornya. Terus kemarin juga ditawarin paket liburan eh gitu Bang? Kalau di apa? Bubble ada paket liburan gitu Bang kalau di Bubble sekali. eh, Kemarin ada kegiatan kegiatan trek soksek ini ya, kegiatan pendataan ini. Kemarin karena kegiatan yang besar ada nama istilahnya itu rapat teknis daerah gitu. Rapat teknis daerah itu di hotel di Belitung, bintang 5 gitu. Dan sekalian sekalian sambil jalan-jalan gitu. Tapi kalau untuk fasilitas lain, eh, kalau untuk di kantornya sih ada lapangan voli, ada lapangan Oh, volley tenis ada. meja. Jadi di kantor itu budayanya ini sih olahraga semua orang. Jadi tiap ada olahraga rutin, ada voli, ada badminton, ada futsal. Jadi lumayan senang lah gitu. Jadi nggak Lengkap kerja ya kita Bang? kerja kita nggak cuma duduk aja, ada olahraga juga. Oh, Tapi kerjaan tetap selesai gitu. oke Bang kalau gitu. Nah, ini nih Bang, aku mau nanya ke Bang Dani dulu deh Bang. Kalau misalnya kan kita ada di stand Bang dan tadi kan tadi mungkin udah ke-spill juga kalau kita itu di bagian supportingnya di bagian keuangan. Nah, kalau untuk jenjang karirnya gimana Bang? Oh, Nextnya selanjutnya gimana? Kalau dari penempatannya. karena sekarang itu jenjang karir itu dari presiden kan semuanya dijadikan fungsional semuanya ya. Hmm. Jadi karir kita tuh sebenarnya udah jelas sebenarnya. Kita kan nanti di KBN itu kalau kakak di sekarang penugasan nama fungsionalnya Peranata Keuangan APBN. Nah itu jenjang ada 3, terampil, mahir, sama penyelia. Nah kita bisa kalau kalau pindah jenjang nanti masih banyak sih di keuangan itu banyak jenjang karir fungsionalnya ada perata keuangan, ada analis anggaran, terus ada juga namanya analis pengelola keuangan. Jadi banyak sih nggak perlu takut sih sama karirnya. Dan kalau dari keuangan itu karir untuk menjadi struktural ya menurut aku ya itu lebih mudah ke dibanding teknis menurut aku ya. Karena apa? Karena teknis karena sekarang struktural yang di PPS itu cuma satu, cuma kepala bagian umum gitu. Kalau dulu kan struktural banyak ada, dulu kalau di PPS ada bidang sosial, bidang produksi gitu. Sekarang cuma ada namanya bagian umum gitu. Dan kemungkinan besar lebih mudah dari bagian umum untuk jadi struktural menurut aku. Hmm. Berarti kalau untuk tadi Bang ada naik jabatan dan sebagainya itu tadi, apakah perlu ini nggak Bang? Sekolah gitu nggak Bang? Oh, kalau dari D3 ini untuk fungsionalnya sekarang itu cuma penata keuangan APBN. Kalau mau jadi analis anggaran atau analis pengolah keuangan itu harus minimalnya itu 3A. Kan kalau mau lebih cepat kan kita ambil pendidikan gitu. Kalau mau lambat ya nunggu 8 tahun baru 3A gitu. Kalau penata keuangan ini grade tertingginya itu sampai 9. Kalau yang analis anggaran itu sampai berapa ya? Sampai 12, sampai 11 lupa ya. Berarti
memungkinkan nggak Bang kalau misalnya dari Abang sekarang lanjut kuliah gitu Bang, lanjut izin belajar ataupun tugas belajar? Oh, kalau di BPS itu sama sih, ada izin belajar, ada tugas belajar. Tapi kalau untuk tugas belajar itu, kalau di kantor aku kemarin aku tanya-tanya, itu harus 4 tahun dulu. Tapi kalau izin belajar setelah CPNS sudah bisa ngajuin itu. Dan malahan di BPS ini sangat didukung untuk lanjut pendidikan. Kalau aku kemarin di kantor, oh, Mas, kalau udah PNS besok langsung aja ambil kuliah di UT atau universitas yang ada di Bangka Belitung gitu. Jadi sangat didukung lah. Lingkungannya mendukung lah kita untuk karir lebih lanjut gitu. Oke Bang, kalau Kak Mona gimana Kak? Mungkin mau menambahkan ya. Kalau nggak salah untuk tugas belajar itu udah bisa 2 tahun sekarang, Dani. Oh, Jadi bisa. jadi sekarang untuk jenjang pendidikan lah kali ya. Untuk pendidikan di BPS itu udah sangat di ini sih, udah sangat mudah gitu. Jadi untuk mau izin belajar ataupun tugas belajar itu 2 tahun kerja, 1 tahun CPNS, 1 tahun PNS gitu. Jadi kayak kemarin teman-teman kita yang D1 itu mereka kemarin udah bisa nyoba tubal, udah bisa nyoba tugas belajar di STAN D3. Nah jadi 2 tahun kerja itu udah bisa nyoba tubal. Nah untuk izin belajarnya itu sama kayak tadi 2 tahun kerja juga, 2 tahun masa kerja. Cuman itu tergantung atasan. Ada izin dari atasan dari setiap kita pribadi gitulah. Nah terus jurusannya juga sih itu ya, setahu aku ya itu yang sesuai dengan bidangnya kita gitu. Itu sih. Berarti tetap di keuangan ya Kak ya? Kalau mau lanjut belajar tetap di Setahu aku iya tetap sesuai dengan bidangnya kita sekarang. Oke Kak. Nah ini yang pertanyaan lucu nih Bang. Terkait dengan kebijakan pernikahan. Nah kalau di BPS sendiri gimana Bang? BPS. Kalau BPS itu orang nyebutnya BPS itu Biro Perjodohan Sekantor. Karena di kantor aku itu 50%-nya itu sesama kantor nikahnya gitu. Sudah Gitu. satu kantor. Oh satu kantor bisa? Satu kantor bisa. Tapi nggak boleh sama dalam satu bidang gitu. Tapi itu kebijakan di kantor aku. Mungkin yang di Jawa mungkin berbeda. Mungkin harus beda kabupaten gitu. Kalau di kantor aku boleh Satu kantor boleh? satu kantor boleh. Dan 50% itu sesama. 50% ya? Banyak juga ya Bang ya? Banyak Berarti gitu. kurang lebih di situ ya? Terus kalau untuk mutasi, ya kalau di BPS itu suami itu bisa ikut istri. Suami bisa ikut istri? Tapi syaratnya itu istrinya itu PNS gitu. Oh. Jadi nggak sulit lah maksudnya gitu. Oh, kalian memang udah ada ancang-ancang kayak gitu. Kalau Bang udah ada belum Bang? Aduh. Lanjut aja dari pertanyaan. Kalau di Jawa gimana Kak? Kalau di Jakarta Utara? Itu sih kayaknya tuh BPS tuh terkenalnya kalau mau ikut istri suami itu gampang gitu. Jadi intinya suami istri itu dibudidayakan lah ibaratnya gitu. Jadi biasanya kayak ada tuh anak STS tuh cepat nikah gitu kan. Jadi langsung mengajukan ikut suami, ikut istri itu mereka langsung tuh satu daerah jadinya. Jadi yang awalnya di Sulawesi itu bentar doang tuh Sulawesi, terus mereka ya udah Ada ke ya Kak? Jawa. Ada ke Jawa, terus ya udah mereka tetap di Jawa gitu. Jadi kayak suami istri. Pokoknya intinya kalau kebijakan terkait pernikahan itu dimudahkan sih kalau di BPS. Berarti itu bisa gini nggak Kak? Maksudnya itu boleh tiket selamanya, maksudnya kayak ya udah kalau misalnya dia udah punya istri atau suaminya di satu tempat, ya kemanapun nanti mutasi tetap sama atau ada batas maksimal? Jadi setahu aku sih itu maksimalnya 2 kali ya. Cuman setahu aku kalau BPS itu tuh untuk sistem mutasi yang kayak benar-benar mutasi fluktuatif itu nggak ada. Nah itu benar-benar kayak
apa ya, yang kayak keluar SK nih, misalnya sekali 2 tahun keluar SK, itu nggak ada di BPS tuh, nggak yang kayak gitu sih, nggak sesering itu mutasinya gitu. Kalaupun mutasi ini setahu aku ya, kalaupun mutasi itu tuh paling ya misalnya nih kayak aku di Jakarta nih, paling aku di Jakarta Utara atau enggak di Jakarta Selatan atau enggak di Jakarta Timur gitu, jadi kayak antar Jakarta gitu. Kalaupun antar daerah itu biasanya karena ada kenaikan jabatan atau memang gara-gara dia ada membuat kesalahan atau ya hal yang fatal gitu. Itu sih kalau setahu aku. Mungkin jadi mau menambahkan? Iya. Gimana, Bang? Ya kalau di BPS itu yang mutasi jauh itu biasanya promosi jabatan ya, atau dia dapat lelang jabatan. Kalau mutasi BPS ini pindah itu kalau diajukan berarti ya. Kalau dia mengusahakan gitu. Tapi kalau nggak pengen tetap situ, ya bakal tetap situ. Dan palingan mutasinya antar satu kabupaten atau kota di satu provinsi. Jadi nggak bakal kemana-mana. Jadi Berarti dimudahkan lah kalau untuk mutasi. settle, Bang, berarti ya. Bisa dibilang bisa dibilang bisa menetap ya, Bang ya. Justru atau memang secara umum menetap gitu, Bang ya, di satu tempat. Iya. Kecuali kalau memang mau pengen pindah, tinggal diajuin. Tapi ngajuin pindah ya tetap ikut syarat-syaratnya. Hmm. Oke deh, Bang. Oke nih. Terima kasih banyak nih Kak Mona dan Bang Dani atas sharing-sharingnya nih. Tapi ada satu lagi, kita punya satu lagi pertanyaan menarik. Mungkin bisa diberikan dua gambaran. Yang pertama terkait dengan secara umum. Kan kami nih Bang, adik-adik tingkat, kakak-kakak juga, itu mau penempatan sebentar lagi. Kira-kira apa wejangan yang kakak dan abang mau kasih? Dan kemudian yang terakhir terkait dengan eh, BPS. Bagaimana pesan yang ingin abang kakak sampaikan kalau misalnya untuk teman-teman yang minat ke BPS? Mungkin boleh dari Bang Dani dulu, nggak apa-apa. Kalau aku sih berangkat dari pengalaman tahun lalu ya, masih tetap sama sih. Pilihan satu itu letak aja pilihan yang memang kalian pengen gitu. Jangan sampai kalian tetap penasaran gitu kalau kalian nggak masukin di pilihan satu. Dan pilihan kedua dan ketiga ini masukin pilihan yang menurut aku ya membuka kuota banyak, tapi kinerja organisasinya bagus. Gitu. Salah satunya aku beruntung bisa uh, bisa terima di BPS gitu. Maksudnya dari 3 pilihan itu bisa lemparnya ke BPS gitu. Oh, nggak ke instansi yang lain gitu. Jadi pilihan 2 ketiga itu menurut aku ya usahakan instansi yang memang bisa menerima pilihan 2 dan 3 gitu. Kan beberapa instansi kemarin memang hanya menerima pilihan satu aja gitu. Terus dan dilihat juga kuotanya. Usahakan yang kuota yang banyak itu masukin dalam pilihan 2 dan 3. Jadi adalah kalian bisa tenang gitu. Ada investasi yang kuotanya banyak bisa menampung kalian nanti. Mungkin dari aku itu sih. Terakhir Bang, ada itu nggak Bang, pesan khusus buat teman-teman yang mau pilih BPS gitu? Alasan karena kenapa teman-teman yang lain itu harus milih BPS atau apa yang bakal dijalani oleh teman-teman angkatanku saat diterima di BPS? Oke. BPS itu nggak seperti yang kalian kira gitu. Maksudnya, oh ada anak STS nih, oh kerajaan anak STS nih. Enggak. Kita sama-sama di BPS itu sama-sama merangkul gitu. Nggak ada sikut-sikutan, malah saling itu kayak aku tadi itu dianggap adik sendiri gitu. Karena pernah itu waktu Lebaran gitu karena aku masih baru di sini diajak gitu dikasih makan gitu dibuatin rendang gitu kan biar aku nggak merasa sendiri gitu. Jadi terharu uh, perlakuan yang dikasih sama uh, orang di BPS gitu. Terus BPS itu nggak seburuk yang kalian kira. Terus untuk tunjangannya juga udah bagus dan kinerja di BPS ini lingkungannya baik gitu. Nggak ada yang
wilayah itu kayak enak dilihat ya. Jadi kita tenang gitu. Jadi misalnya menjadi bendahara gitu kita tenang gitu. Kan kemungkinan besar anak KBN di BPS itu bakal diarahin jadi bendahara menurut aku ya. Jadi nggak perlu khawatir. Oke, siap. Makasih Bang. Kalau dari Kamona gimana Kak? Pesan dan kesannya mungkin boleh untuk pemilihan. Oke, jadi mungkin yang pertama untuk pesan untuk teman-teman ya yang udah mau memilih penempatan. Yang pertama sih penempatan ini ya yang selalu aku ibaratkan ini adalah itu langkah baru kan, langkah awal yang kalau waktu dinamika dibilang dinamika itu bukanlah segalanya, pokoknya setelah dinamika itu ada awal dari segalanya gitu ya, awal dari pokoknya gitulah. Nah pokoknya jadi penempatan ini tuh ibaratnya kayak langkah awal gitu, langkah baru teman-teman untuk memasuki dunia kerja gitu kan. Dan pilihan teman-teman itu adalah yang akan nantinya teman-teman kerjakan untuk kedepannya gitu. Jadi untuk dalam memilih, yang pertama itu sebelum memilih itu jangan lupa didoakan dulu. Jadi mau kemana didoakan dan jangan lupa minta restu dari orang tua. Terus yang kedua itu diobserve. Jadi kalau boleh cerita dikit, aku tuh agak nyesel gitu kan. Agak nyesel karena dulu nggak terlalu mengobserve beberapa KL. Padahal udah disediakan KL PVS gitu kan. Tapi aku nggak ngobserve itu gitu. Benar-benar sedetail itu enggak gitu. Kayak ngelihat dari jenjang pendidikan, jenjang karir. Aku malah kayak mikir, oh yang penting pusat gitu. Jadi kalau dari aku secara pribadi sih, teman-teman observe dulu. Teman-teman memilih KL itu prioritasnya itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan materinya atau yang bisa kita bilang cuannya, atau berdasarkan pendidikannya, atau berdasarkan teman-teman mau home base, atau malah berdasarkan Karirnya. karirnya gitu. Itu semua bisa dipertimbangkan gitu. Terus yang ketiga, setiap KL itu enggak itu punya plus minus masing-masing. Jadi nggak ada yang sempurna gitu. Nah jadi ya teman-teman bolehlah memilihnya berdasarkan passion dan keinginannya teman-teman gitu. Terus kenapa BPS? Kenapa harus memilih BPS gitu ya? Atau gimana BPS? Jadi mungkin kebanyakan orang mikir kalau BPS itu kita yang survei gitu kan, kita yang survei ke lapangan. Enggak, jadi kalau BPS itu adalah sistemnya itu waktu survei itu ngerekrut petugas. Jadi kita ngerekrut masyarakat untuk mereka lah sebagai timnya tim yang survei ke lapangan. Nah, jadi kita pegawai itu hanya sebagai memonitoring, melihat kualitas datanya, gimana sistem pengolahannya, udah gimana udah berapa persen sih yang disurvei gitu-gitu lah. Pokoknya lebih ke monitoringnya gitu. Bukan kita yang survei ke lapangan. Terus dan menurut aku jika teman-teman suka bekerja di safe place itu menurut aku adalah BPS. Jadi kayak BPS ini menurutku zona yang cukup lumayan bersih dan aman untuk bekerja. Jadi itu sih menurut aku ya teman-teman unggulnya di BPS gitu. Keren banget. Oke, makasih Kak Mona dan Bang Dani. Oke, Sobat Pentalks, mungkin kira-kira itu dia bincang-bincang kita bersama Bang Dani dan Kak Mona yang saat ini udah kerja di BPS yang lulusan tahun lalu. Nah, mungkin sharing-sharing dari Kak Mona dan Bang Dani mungkin bisa jadi pertimbangan juga buat memilih nantinya sebentar lagi dan bekerja nantinya untuk menyesuaikan culture shock dan lain-lain budaya kantor yang ada di BPS nantinya. Nah, mungkin sekian juga dari aku. Terima kasih sudah menyaksikan Pentalks kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Pentalks selanjutnya. Bye-bye.